Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovara Nabila dengan nomor NIM 642200014 dari kelas 645D25. Hari ini saya akan menjawab jawaban soal dari mata kuliah Statistika Probabilitas. Yang dimana untuk soal HER-nya ini ada yang pertama, ada yang mengatakan bahwa mobil untuk kalangan menengah ke atas dirakit lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, maka diambil 3 tipe mobil sebagai sampel. Mobil sedan mewah besar A, sedan berukuran sedang B, dan sedan berukuran kecil C. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki berapa banyaknya bagian yang catat. Semua mobil tersebut diproduksi oleh pabrik yang sama. Data banyaknya mobil yang cacat dari ketiga tipe mobil tersebut adalah sebagai berikut. Kolom A ini memiliki 4, 7, 6, 6, totalnya ada 23. Dan bagian B ini ada 5, 1, 3, 5, 3, 4, totalnya ada 21. Dan bagian C ini ada 8, 6, 8, 9, 5, totalnya 36. Dan total keseluruhan ini memiliki 80. Pertanyaannya, lakukan analisis ragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rata-rata banyaknya bagian yang cocok adalah sama untuk ketiga tipe mobil tersebut. Oke, kita gunakan langsung dengan cara SPSS. Yang pertama, ini kita tulis dulu untuk angkanya. Tadi ini ada 1, kita tulis sampai 6 kali. Selanjutnya 2 sampai 6 kali juga. Selanjutnya 3 sampai 6 kali juga. Oke. Jangan lupa diganti namanya menjadi tipe. Oke, selanjutnya tadi itu angkanya ada 4, 7, 6, 6 lagi. 0, 0, 5, 1, 3, 5, 3, 4, 8, 6, 8, 9, 5, dan yang terakhir kosong atau 0. Namanya kita ganti menjadi cacat. Oke. Jika sudah, kita langsung ke bagian analyze. Kita pilih compare. Selanjutnya kita pilih one way ANOVA. Nah, untuk bagian faktor ini nih, kita masukkan ke bagian tipe. Ini tipe kita pindahkan ke faktor, dan cacat kita pindahkan ke dependent list. Nah, jika sudah, kita langsung pilih ke kolom option. Kita centang kolom deskriptif serta homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik mode post hoc. Lalu centang kolom Bonferroni. Pastikan signifikan level berada di angka 0,05 yang ini. Lalu continue. Nah, jika sudah, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, ini untuk bagian deskriptif test of homogeneity ANOVA, ada multi comparison C juga ya. Nah, untuk nilai stick ini hasilnya ini 0,263 yang artinya lebih besar dari 0,05. Ini berarti kita gagal menolak hipotesis 0, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam rata-rata jumlah cacat antara ketiga tipe mobil A, B, dan C. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata jumlah cacat antara ketiga tipe mobil A, B, dan C. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi soal nomor 2 ini, pertanyaannya, sebuah perusahaan memproduksi susu yang umurnya kira-kira menyebar normal dengan simpangan baku 50 jam.
Bila suatu contoh acak populer susu mencapai umur rata-rata 72 jam, apakah anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat taraf nyata 5% adalah benar? Oke, jawabannya mari kita selesaikan persoalan tersebut langkah demi langkah ya. Nah, ini udah ada caranya. Yang pertama kita menentukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, yaitu umur rata-rata susu adalah 70 jam atau lebih. Umur lebih dari 70, dan yang kedua, hipotesis alternatif H1, yaitu umur rata-rata susu kurang dari 70 jam atau U kurang dari 70. Tingkat signifikansi A diberikan 5% atau 0,05, maka menghitung statistik uji Z yang pertama yaitu kita akan menggunakan uji Z karena populasi berdistribusi normal dan simpangan baku populasi diketahui. Yang kedua, ada rumus statistik uji Z adalah Z sama dengan X dikurang U per simpangan baku populasi dibagi ukuran sampel. Nah, mari kita hitung. Z sama dengan 72 dikurang 70 per 50 dibagi akar dari 40. Z sama dengan 2 per 50 dibagi 6,32. Z sama dengan 2 dibagi 7,91. Ini hasil dari 50 per 6,32. Ini dibagi ya. Lalu Z hasilnya 0,253. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai kritis. Yang pertama, karena ini adalah uji satu sisi atau hipotesis alternatif menyatakan kurang dari, kita perlu mencari nilai kritis Z untuk A sama dengan 0,05 di sisi kiri distribusi normal. Yang kedua, dari tabel distribusi Z, nilai kritis Z untuk A sama dengan 0,05 adalah minus 1,645. Maka, kita membuat keputusan. Yang pertama, bandingkan statistik uji Z, yaitu 0,253 dengan nilai kritis Z, minus 1,645. Yang kedua, jika statistik uji Z berada di wilayah penolakan, yaitu Z kurang dari minus 1,645, maka menolak hipotesis 0. Jika tidak, kita gagal menolak hipotesis 0. Yang ketiga, dalam kasus ini 0,253 tidak kurang dari minus 1,645. Jadi kita gagal menolak hipotesis 0. Maka kesimpulannya ini kita bisa ambil karena kita gagal menolak hipotesis 0, dalam arti lain H0 diterima dan H1 ditolak. Kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa umur rata-rata susu kurang dari 70 jam pada tingkat signifikansi 5%. Kita bikin kesimpulan akhirnya, anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat taraf nyata 5% adalah tidak benar. Dengan kata lain, umur rata-rata susu tersebut bisa jadi sama dengan atau lebih dari 70 jam. Sekian jawaban yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.